Oke, selamat berjumpa dengan channel kami Pagi Hati 202. Season yang kedua yaitu kata Mas Hartodi, di PSHT itu semua ada. Semua ada itu contohnya seperti apa, Mas? Kalau dibilang semua ada itu Mas Agus, memang iya. Katakanlah mulai dari seni segala macam ya. Seninya ada, olahraganya ada, dan lain-lainnya ada. Termasuk kerohanian tadi Iya. saya bilang, kita kupas tadi. Jadi sejajarlah dengan yang di umum. umumnya orang ya. Di umumnya orang, misalnya contoh ini kan pembauran masyarakat, pembauran di komunitas. Iya. Di luar ada, di desa juga ada, karena di desa Terate sendiri tidak mengkhianati suatu misalnya perjalanan seni, olahraga, disejajarkan. Artinya gini, Desa Terate sendiri membangun Bhinneka Tunggal Ika itu memang dasar awalnya. Iya, persaudaraan. Persaudaraan. Yang tanpa pandang ras, suku dan agama. Ingat, persaudaraan di desa itu abadi, Mas Agus. Bukan sebenarnya ucapan belaka. Persaudaraan yang abadi itu yang seperti apa? Persaudaraan abadi di desa itu artinya melebihi persaudaraan kandung. Oh iya. Kalau saudara kandung kadang-kadang berantem, kadang-kadang macam-macam ya. Di desa itu enggak ada, Masya Allah. Artinya kalau bisa saudara-saudaraku semua, kita jaga ajaran ini dengan yang baik, yang lebih baik. Kalau kita sudah mendapatkan ajaran yang lebih baik, artinya apa? Tidak boleh yang pertama kita langgar, seterusnya harus kita usahakan. Artinya termasuk itu tadi yang disebutkan Mas Agus tadi, tidak boleh gontok-gontokan gitu kan, sudah termasuk. Apalagi kita sama saudara sendiri kan. Kalau bisa ya kita hindarkanlah, dikurangilah masalah-masalah seperti itu, konflik itu. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri ini sudah satu rangkaian bahwa Desa Terate itu tidak lupa dengan ajaran luhur, budaya segala macam. Desa Terate lengkap, Mas Agus. Apabila kita mendalami mulai kebudayaan mana aja ada di Desa Terate, jangan salah. Di Indonesia itu ada 33 provinsi, Mas Agus. Sekarang 34. Di situ lengkap. Mulai dari gerak, mulai dari mengolah pikiran, mengolah hati, budaya, tradisi, ada semua di Desa Terate. Dan kita tidak membeda-bedakan itu. Karena Desa Terate pada dasarnya adalah satu rasa. Iya, kalau sudah masuk jadi tingkat satunya. Nah itu. Ya artinya kan pertama kan olahraga dulu itu. Setelah olahraga kan badan yang olah. Kemudian olah jiwa, olah rasa. Karena dasarnya itu mencari jati diri, semuanya ke dalam diri. Betul, Mas. Belajar bukan di luar diri, belajarnya ke dalam diri. Setelah kita memahami dan bisa mempunyai segala macam sampai ketemu siapa di sebenarnya kita gitu kan. Kemudian setelah kita ke dalam, akhirnya dia kan berpikir. Saya ini dari mana, saya untuk apa, dan saya harus kemana gitu. Akhirnya kan seseorang itu harus manfaat untuk orang banyak dan mencari ridhonya Allah. Desa Terate jangan lupa, Desa Terate sudah bisa dijalankan itu dari dulu. Artinya sampai sekarang berkembangnya besar. Kenapa? Ajarannya benar. Iya. Yang salah satu itu. Betul. Setiap yang ngajarin kebenaran dan kebaikan, dia akan mengembangkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya berkembang. Iya. Betul itu. Kita tidak melihat itu, misalnya saudara kita dari NTT, dari Sumatera, dari Jawa, kalau berkembangnya luar biasa, Mas. Iya. Karena bahkan PSHT kan sedunia, Mas. Sedunia. Karena apapun yang ngajarin kebaikan, agama atau ajaran apapun yang mengajarkan kebaikan, ia akan mengembang. Betul sekali, Mas Agus. Nah itulah kalau kita bicara kenapa kita awal kita terminat lah, motivasi untuk ikut desa. Iya. Salah satunya gitu ya. Persaudaraan. Kalau bahasa Indonesia persaudaraan itu artinya kita lihat dimanapun kita berpijak, Desa Terate pasti ada. Iya. Dan itu salah satu ya, semuanya juga bagus. Salah satunya yang benar-benar kelihatan kompak, solid, persaudaraan PSHT. Karena waktu saya itu juga sama, melihat kompaknya Desa Terate itu
kerjasama bareng-bareng, kalau ada apa ditangani bareng sakit satu yang lain ikut merasakan sakit. Nah itu makanya zaman sekarang pun jangan melupakan sejarah dan budaya SATRT yang timbul dari leluhur kita dulu, yang kita dapat dari ajaran-ajaran yang benar tadi. Karena apalagi zaman sekarang riskan sekali. Jangan sampai jas merah. Betul. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita sampai melupakan sejarah, dari mana asal muasal kita, kita akan kesasar, Mas Agus. Nah itu. Sing sapa wonge lali karo leluhur, sing sapa wonge pengen ngerti dalan uripe, aja lali karo leluhure. Nah, itu satu. Barang siapa ingin mencari jalan hidupnya, jangan lupa leluhur. Falsafah Jawa itu memang nggak bisa ditinggalkan. Sanepan kalau Jawanya. Bahasa Jawanya sanepan, intelektualnya filosofi. Artinya itu berlambang semuanya. Setiap orang yang sudah bisa mengupas sanepo itu, perjalanannya insya Allah dia tidak akan keliru. Ya karena dia selain dibaca dengan pikirannya, dia dimengerti dengan hatinya. Gitu. Iya, betul sekali. Nah artinya di sini kita tadi sudah banyak masalah. Kenapa itu antara yang diumum sama di SA itu agak mirip? Ya memang seperti itu. Ajaran SA itu umum sebenarnya. Bisa dimengerti umum. Gampang sekali. Sesuai dengan seluruh alam. Dengan Pancasila sesuai. Dengan kitab manapun sesuai. Dengan agama pun sesuai. Karena memang kebaikan itu sebenarnya sama. Yang untuk berkehidupan di masyarakat, ilmunya itu. Ilmu kehidupan sehari-hari. Ilmu kehidupan sehari-hari. Itu memang harus seperti itu. Biasa diajarkan di umumnya itu memang lebih pemantapan. Sejatinya berarti ilmu Esa itu dipakainya dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan mau tidur sampai bangun tidur nanti dipakai. Itu udah sejajar sebenarnya kalau kita mau memahami. Berarti jeli-teliti itu. Lembut, halus. Pesan saya sebagai pendekar Esa, Sewu nih, Kang Mas dan Dimas, apabila kita sudah tahap masuk dari warga SATRT, harus kita uri-uri, dijaga ajarannya dijaga. Jangan sampai kita dari mana menjaganya Mas itu? Yang mulai dari diri kita. Dari kita ya. Dari kita. Kalau bahasa lengkapnya itu kan memayu hayuning jiwa, memayu hayuning rogo, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasomo, memayu hayuning bawono. Bawono ini sebenarnya terlalu berat. Makanya dari jiwa dulu. Bangun dulu dari jiwa kita. Kayak lagu Indonesia Raya Mas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bahkan itu kalau sandi yang di dalam dikupas ternyata luar biasa. Para pendiri bangsa ini termasuk W.R. Supratman mencetuskan sebuah lagu Indonesia itu sampai ada filosofi yang benar-benar buat ngaji diri bisa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bahkan kalau diurutkan, bangunlah jiwanya. Ada sandi yang tersimpan diurutkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun keluarga, bangun sesama, bangun Indonesia Raya, bahkan bangunlah dunia ini. Disinilah kita tanggung jawab itu sebagai pendekar Esa, Gus. Karena memayu hayuning bawono artinya besar itu. Dunia ini adanya warga SATRT di seluruh dunia itu udah lengkap menjaganya. Ajaran tersebut termasuk di umumnya. Artinya tanpa kita susah payah karena sudah tanpa kita sadari Mas. SHT ikut menjaga dunia karena ajaran SHT saudara dunia ada semua. Saudara kita di dunia banyak. Jadi misalnya contohnya aja nih, saya, Mas Agus dan ini sebenarnya bagian yang satu utuh tapi melebar kemana-mana. Dan mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Itu Mas Agus. Kalau kita misalnya di SATRT bedanya di umum itu nggak ada bedanya, cuman SATRT sudah diterapkan secara hukumnya. Tapi kalau di umum ini kan hukum agama dan pemerintah yang dipakai. Tetapi SATRT lengkap lagi, sudah nambah satu ajaran lagi. Tapi ingat, SATRT itu bukan agama Mas Agus. Menurut saya siapa nih sedulur saya mengatakan SA itu agama itu keliru sejajar dengan agama karena nanti berbudi luhur, tahu benar dan salah dan menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan ajarannya masing-masing Mas Agus. Tapi jangan keliru deh, nanti statementnya mengatakan SATRT agama itu keliru. Monggo korso kalau dia awalnya dhewe ora sejajar dengan agama.
atau isinya agama, Isinya. semua pasti ada hati, Pasti. ada hati. Bahkan siapapun yang belajar apapun tentang ajaran pasti nggak akan melewati hati, pasti melewati hati, melewati pikiran, dan pasti suruh berpikir positif dan jauh dari sirik, iri, dengki, takabur dan sombong. Orang Esa Mas Belajar Agus Iya. bermula dari hati dan pikiran, nanti tumbuhlah kecerdasan emosionalnya. Iya, iya, iya. Jadi sifat itulah yang harus kita Iya. tumbuhkan. Iya. Ingat, jangan pinter Mas Agus. Iya. Wong Esa nggak perlu pinter, Tapi mengerti. mengerti, Iya. mengerti dan menjalani. Kalau pinter gampang, wong dia minterin wong kan. Iya. Nah itu nggak Kalau perlu. bisa pinter dan mengerti. Kalau saya pribadi intelektual itu di sini. Kalau pinter di sini. Kalau ngerti di sini kan. Iya. Kalau orang zaman dulu kan yang nggak sekolah, yang mohon maaf, yang belum pada sekolah karena biaya, karena keadaan waktu itu kan. Beliau para leluhur kita yang belum sekolah, maaf para leluhur, dan semoga engkau ada di surga. Itu kan yang belum sekolah kan nggak pinter ininya, tapi ngertinya kan, ngertinya luar biasa. Iya. Bahkan menyebut kadang-kadang salah sebutan kan. Tapi yang para leluhur yang sekolah atau yang di dunia pendidikan, beliau pinter dan mengerti. Nah orang sekarang kan mengertinya sedikit, pinter dan mengerti. Bahasanya begini. Kalau orang dulu itu ngajarin saya dulu waktu itu, mbah saya, nggak usah jauh-jauh, mbah saya aja. Mbah saya kan nggak sekolah. Beliau mengerti, tapi nggak pinter. Aku mau membodolin, tapi beliau ngerti. Semua ngerti kehidupan ini, semua tahu gitu. Iya. Tapi bahasanya aku di mana neng di wele, kowe iso bodohi wele. Ngaku orang bodoh wele. Sing penting kowe ngerti. Nah artinya gini Mas Agus, yang disampaikan oleh Mbah tadi Iya. itu sebenarnya tidak jauh dari ini. Kalau kita cerdas melihat situasi, artinya disitulah letak mengerti kita. Kalau kita dipaksa untuk pintar, pasti kita akan lupa dengan cerdas. Ya. Setiap orang cerdas, jangan lupa Mas Iya. Agus, dia sudah pintar. Ya. Karena ilmu itu adalah berakhlak. Ya. Tetapi kalau dia cuma berilmu tapi tidak berakhlak, sama dengan hal orang pintar. Ya. Dia bisa Makanya nih. pinter itu belum tentu ngerti. Nah, Pinter itu belum tentu cerdas. Dan kan? makanya yang diambil kesimpulan, kalau kita ngelihat situasi, orang cerdas. Iya, orang cerdas. Cerdas melihat situasi, cerdas melihat keadaan. Segalapun kalau dia tidak cerdas, tidak bisa mengamat-amati, dia akan hancur, Iya. menabrak bahasanya. Iya, itu aja Mas. Cerdas itu kan di sini, pinter di sini, ngerti itu di sini. Kalau bisa cerdas dan mengerti, pinter dan mengerti. Itu sinkronisasi Mas. Sinkronisasi. Nggak masalah kalau kita gini Mas Agus. Jadi untuk memecahkan sesuatu itu dia harus benar kata Mas Agus tadi. Jadi antara pikiran dan hatinya harus sejalan. Artinya disitulah nanti timbulnya itu masalah bijaksanaan. Jadi kalau kita itu menggunakan misalnya pikiran kita aja, ya kasihan orang lainnya. Iya. Itu Mas Agus. Tapi kalau seorang pendekar sudah cerdas dan mengerti, saya yakin nanti gini Mas Agus. Kalau pikiran kan beda-beda. Iya. Kalau hati gimana Mas? Hati itu rasa Mas Agus. Iya. Sejatinya gimana lo hati? Sejati itu jalannya pakai rasa. Atau bahkan dulu bahasanya ada orang bilang, kalau pikiran mah beda-beda, kalau rasa hati mah sama. Itu Nah. gimana menurut Mas? Nah, kalau pikiran ini cara pola pandang, cara melihat. Itu kan saya bilang orang pikiran itu mata Mas. Dia melihat itu warna merah, dia melihat itu warna hijau. Itu artinya pikiran dia, sama dengan pengembangan pikiran. Saya contohnya, saya megang ini, Mas Agus mau megang itu pikiran. Tetapi kalau di satu titik yang namanya rasa dan hati kita, sebenarnya walaupun nggak saya pegang, tapi pikiran Mas Agus itu sudah terletak di situ. Itu kita bukan bicaranya masih ke dalam banget, tapi kalau udah kelihatan seperti itu sudah titik-titik sejalannya nggak ada Mas Agus. Iya. Contohnya gini, saya nih hari ini misalnya di rumah Mas Agus, karena Mas Agus orang yang rasanya timbul, empatinya paling timbul, jadi terhadap apapun kejadian itu, nah itulah dia menunjukkan. Jadi Mas Agus nih hari ini, Mas saya nggak punya nih, wah ini saya punya, Mas saya ini enggak nanti, nah itu, jadi saya bisa ngimbangin Mas, oh iya Mas, saya kalau misalnya pikiran saya yang berjalan Mas Agus mungkin nggak jadi, karena hatinya yang jalan, itulah yang terjadi.
Dan itu salah satu kersane Allah. Nah, Allah yang berkehendak. betul, itu gerakan dari Allah. Gerakan dari Allah. Nah, kalau pikiran saya bisa aja nih misalnya manipulasi pikiran. Waduh, Mas Agus, saya hari ini misalnya. Tapi hati nggak bisa dibohongin. Nah, hati saya nggak bisa bohongin karena untuk kebaikan itu yang sulit untuk dimanipulasi. Nah, itu Mas Agus. Ya, makanya poinnya di dalam tubuh kita yang tidak bisa dibohongin adalah hati. Nah, orang Esa itu Ya. hati. Ya. Paling ujung itu hati, Mas Agus. Ya. Pertama saudaraan, kedua setia, ketiganya terakhir. 4 itu Mas Agus. Titik terakhir tuh. Hati. Kalau orang nggak berhati, ya selesai. Iya. Gitu. Makanya selalu pakai hati. Oh iya. Insya Allah indah pada waktunya. Betul. Berangkatlah hati, berangkatlah dari hati, selaras dengan pikiran. Kan di luar Insya ini Allah Mas indah Agus, pada saya waktunya. kasih contoh. Di luar ini saudara persaudaraan banyak, tapi dia belum setia. Nah, belum ada komunitas yang mengikat. Dia Esa lengkap, Esa terakhir. Cuma ada. Oh ya itulah, cuma ada. Terima kasih Mas Hatodi dan mohon maaf sedulur kulo sesepuh Sami-sami, Mas. dimanapun panjenengan berada, bila ada kekurangan atau salah atau yang tidak berkenan dari kami, karena kami ini hanyalah berbagi atau sharing gimana caranya saya dengan Mas Hatodi ini hidup lebih manfaat untuk orang lain. Karena kata orang bijak juga, sebaik-baik manusia yang dipakai untuk orang banyak dan selalu mencari ridha atau kerelaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa tahu dengan begini ini Gusti Allah senang. Kan gitu, yang dicari Gusti Allah suka, bisa rela, tidak Allah senang. Gitu. Sharing kita hari ini adalah suatu ibaratnya hanya gini aja Mas Agus, bukan saya pintar atau ini atau inilah suatu kebodohan kita. Iya, justru kita ini dalam rangka belajar bagaimana caranya kita netral, kosong, terus ada mengurangi ego. Kebenaran, Mas Agus itu datangnya dari Sang Maha Pencipta. Kalau ada salah dari kita, itu murni kesalahan dari kita. Menurut saya Mas, Kang Mas, Dimas yang di luar, artinya di sini sharing kita ini tidak mengupas hal-hal jauh dari nalar ya. Kita kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita lebih baik daripada motivasi diri kita pribadi, insya Allah Dimas, Kang Mas bisa meluruskan kalau memang ada penyimpangan. Kalau menurut Mas Hatodi, apa yang dipelajari dari PSHT itu untuk usaha bisa nggak? Atau untuk kerja? Dipraktikkan dalam dunia usaha atau dunia kerja atau dengan pendidikan itu? Saya bicara tadi, strategi lengkap Mas. Itu ya, ada semua di situ ya? Pemimpinan dalam segala hal itu udah ada semua. Ada semua ya? Udah semua, namanya roda organisasi. Iya. Tetapi tidak lepas dari nurani bekerja itu. Untuk mengupas ini nanti ditambah season yang ketiga ya Mas. Menurut saya dulu nanti season kedua cukup dulu, nanti season ketiga yaitu bahwa apa yang harus pelajari Mas Hatodi pelajari itu ternyata dengan sendirinya otomatis buat kerja, buat usaha itu berjalan dengan lancar. Itu salah satunya apa yang kita dapati dari PSHT. Namun kita teruskan nanti setelah season ketiga. Matur suwun rahayu.